Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Zone, sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas materi pertama di semester 2, yaitu discussion text. Nah, kita lanjutkan ke objective learning, tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami ya definisi dan tujuan dari discussion text. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi social function, generic structure, dan unsur-unsur kebahasaan pada teks diskusi. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisa teks diskusi yang berhubungan dengan isu tertentu. Kemudian yang terakhir, diharapkan siswa mampu membuat teks diskusi secara benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi discussion text. Apa yang dimaksud dengan discussion text? Discussion text is a type of the text that presents two different points of view, pros and cons, about a particular issue. The text aims to help the reader understand an issue from different perspectives before making conclusion or decision. Jadi, discussion text adalah jenis teks yang mempresentasikan dua pandangan yang berbeda, baik yang mendukung atau yang berlawanan tentang isu tertentu. Dan tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami isu tersebut dari pandangan yang berbeda sebelum membuat keputusan atau kesimpulan. Social function. The social function of discussion text is first to present arguments for and against an issue, and second, to help readers consider various viewpoints objectively, and last, to encourage critical thinking. Nah, jadi fungsi sosial dari teks diskusi adalah yang pertama, mempresentasikan pendapat baik yang mendukung ataupun yang berlawanan. Kemudian yang kedua, untuk membantu pembaca memutuskan dari berbagai pandangan secara objektif. Kemudian yang terakhir, untuk membangun sebuah pemikiran yang kritis. Nah, kita lanjutkan ke language features, unsur-unsur kebahasaan. Oke, the first, use of simple present tense. Menggunakan simple present tense. Dan salah satu cirinya adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian juga menggunakan to be, is, am, are. Kemudian yang kedua, the second, use of general participants. People, student, technology. Menggunakan partisipan yang umum. Bisa orang, murid, ataupun teknologi. Kemudian yang ketiga, the third, use of connective, such as however, the other hand, therefore, moreover. Menggunakan kata penghubung. Di antaranya adalah bagaimanapun, di sisi lain, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah masih kelanjutan dari unsur-unsur kebahasaan. Yang keempat, use of modal verbs such as should, must, can, may. Jadi menggunakan modal verbs di antaranya should seharusnya, must harus, dan lain sebagainya. Kemudian the last, use of reasoning verbs such as think, believe, feel. Menggunakan reasoning verbs yaitu think, berpikir, believe, percaya, feel, merasakan. Nah, ini adalah contoh dari prosedur teks dan judulnya adalah The Importance of Attitude Education for Students. Pentingnya pendidikan attitude untuk para pelajar.
Nah, ini di paragraf pertama ini adalah isu ya. Isu ini di dalamnya ada main topik ya, topik utama ya. Di sini dibahas bahwa edukasi itu tidak hanya tentang penguasaan akademik, tetapi juga sangat dibutuhkan yang namanya attitude education. Kemudian di paragraf kedua itu argument for. Jadi ini adalah argumen-argumen yang mendukung tentang pentingnya attitude education for student. Nah, ini masih contoh prosedur teks ya. Ini di bagian argumen against. Jadi argumen against ini adalah argumen yang menolak atau berlawanan ya. Ini dijelaskan di paragraf ketiga. Kemudian di bagian conclusion itu adalah kesimpulan yang menyimpulkan Eee, kedua sisi poin ya atau kedua sisi pandangan baik pro maupun kontra, itu disimpulkan di bagian paragraf terakhir. Oke, demikianlah tadi penjelasan tentang materi discussion text. Semoga video ini bermanfaat bagi para pelajar atau pembelajar bahasa Inggris yang sedang mendalami materi discussion text. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.